Selamat pagi Pak Mailen. Selamat pagi Bu Tirsa. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik-baik dan sehat. Ya, siap untuk observasi hari ini? Siap. Ya, oke, harus siap ya Pak. Iya. Oke. Senang sekali ya saya boleh mendampingi Pak Mailen untuk observasi pada hari ini. Namun sebelum memulai observasi Pak Mailen, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Nah, untuk pertanyaan pertama, untuk Pak Mailen, kira-kira kompetensi apa yang nantinya akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, dari ketiga kompetensi tersebut, adakah kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik untuk observasi kali ini? Yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya mendengarkan aktif apa yang menjadi permasalahan dari coaching, kemudian bagaimana saya menggali informasi dari coaching dengan mengajukan atau mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya dapat mengetahui apa yang ingin menjadi kerinduan dan keinginan dari coaching terlepas dari peran dan posisinya di sekolahnya. Ya, yang terakhir Pak, indikator ketercapaian apa yang Bapak inginkan untuk pelaksanaan coaching di hari ini? Indikator yang ingin saya capai adalah terlaksananya proses coaching antara coach dengan coachee agar senantiasa apa yang diinginkan, terutama bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot serta memperoleh dan menggali informasi dari coach itu dapat dilaksanakan dengan baik. Ya, seperti yang saya lihat, sepertinya Bapak sudah memiliki banyak persiapan dan harapannya nanti juga bisa membantu coaching di hari ini. Oke. Ya, sukses ya Pak untuk observasi hari ini. Ya, terima kasih Bu Tirsa. Oke, selamat pagi Ibu Jane. Selamat pagi Pak Mailen. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik. Oke Bu. Saya ingin menanyakan kepada Ibu beberapa hal yang nantinya akan menjadi fokus kita untuk coaching di hari ini. Oke. Yang pertama, kira-kira hal apa yang ingin Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini? Hal yang ingin saya sampaikan yaitu jujur saya ada beberapa permasalahan yang saya hadapi ketika saya berada di sekolah. Salah satunya yaitu tentang kepala sekolah saya yang kadang-kala tidak mau menerima masukan dari kami para guru. Gitu. Oke, kira-kira dari hal tersebut nantinya apa yang ingin Ibu Jane dapatkan dari percakapan di coaching kita kali ini, Bu? Ya, saya berharap melalui percakapan kita saat ini saya bisa menemukan solusi bagaimana saya harus menghadapi atasan saya atau kepala sekolah yang kadang-kala membuat saya bingung dalam menjalankan tugas saya. Apalagi tugas tambahan saya sebagai koordinator siswaan, koordinator BMN, yang istilahnya pekerjaannya banyak, tapi kadang-kala kepala sekolah tidak mengerti, tapi seringkali menyalahkan saya atas pekerjaan-pekerjaan tersebut. Oke, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa nantinya yang akan Ibu lakukan atau langkah-langkah strategis apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, mungkin sebenarnya kalau dilihat saya kadang-kala berpikir saya ingin mengundurkan diri dari tugas-tugas tambahan saya tersebut, karena saya pikir tugas saya yang utama yaitu mengajar. Jadi saya pikir dengan mengajar saja saya sudah cukup. Tapi memang jujur sebagai apa ya,
sebagai seorang guru memang ada rasa terpanggil juga untuk menjalankan tugas sebagai wakil kesiswaan ya. Jadi merupakan saya merasa bahwa itu adalah tanggung jawab saya juga, bukan hanya sekedar mengajar saja di kelas. Jadi menurut saya mungkin saya akan melakukannya dengan sungguh-sungguh walaupun memang tantangan, rintangan, halangan yang saya hadapi begitu banyak, terlebih tantangan dari kepala sekolah saya di mana ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia menyalahkan kami. Padahal hal-hal tersebut di luar dari tugas tanggung jawab kami. Menurut pandangan saya sudah berusaha menjalankan tugas saya dengan baik. Saya menjalankan setiap tugas saya tepat pada waktunya. Contoh sebagai wakil kesiswaan, saya mendampingi siswa dalam berbagai kegiatan. Saya juga mendampingi siswa dalam pembinaan OSIS yang ada di sekolah dalam dalam berbagai macam aktivitas, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu saya sudah jalankan dengan baik. Cuma mungkin ada beberapa hal yang istilahnya yang dilakukan oleh rekan-rekan saya juga yang terlibat dalam kesiswaan dan OSIS maupun PMM, ya istilahnya tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Akhirnya karena saya yang koordinirnya, makanya kadang-kala saya yang disalahkan. Ya mungkin kedepannya saya akan lebih ya saya juga bingung sebenarnya apa yang harus saya lakukan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada rasa ingin mengundurkan diri. Tapi ya itu rasa keterpanggilan ya, saya ingin menjalankan tugas saya dengan baik. Oke, dari apa yang menjadi permasalahan, kerinduan dari Ibu Jane tadi mengenai tugas tambahan yang diberikan oleh sekolah dalam hal ini sebagai wakil kepala sekolah kepada Ibu Jane melaksanakan itu dengan penuh tanggung jawab. Namun di sisi lain ada beberapa hal yang saya simak dari apa yang disampaikan oleh Ibu Jane tadi, adanya perbedaan prinsip ya antara kepala sekolah dan juga Ibu Jane sendiri. Nah, dari perbedaan-perbedaan prinsip tersebut, kira-kira apa yang nantinya Ibu Jane lakukan untuk mengatasi hal tersebut agar senantiasa tidak terjadi konflik dengan kepala sekolah? Ya mungkin langkah yang paling utama yang harus saya lakukan itu saya menyadari kapasitas saya. Saya sadar saya adalah seorang guru dan saya punya pimpinan yaitu kepala sekolah yang memang dari segi tanggung jawab kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari saya dan saya sangat menghargainya dan menghormatinya. Mungkin kedepannya saya akan lebih bisa mengatur tim saya yang ada, tim saya di baik di kesiswaan dan yang ada agar dapat lebih menjalankan tugas lebih baik lagi. Mungkin dalam setiap tanggung jawab yang saya percayakan kepada tim saya yang lain, kepada rekan-rekan saya yang lain itu bisa dijalankan sesuai waktunya, tidak terlambat, tepat pada waktu, sesuai dengan targetnya, agar supaya secara keseluruhan tugas saya juga akan jadi lebih baik. Mungkin itu salah satu langkah yang akan saya lakukan dan kedepannya juga saya akan bisa memilih tim-tim yang mungkin menurut pandangan saya bisa bekerja sama dengan saya dengan baik dan yang memiliki tanggung jawab seperti besarnya tanggung jawab yang saya miliki agar supaya tim kami menjadi lebih solid dan ketika tim kami solid tugas-tugasnya terlaksana dengan baik, saya yakin juga kepala sekolah pasti juga tidak akan marah kepada saya. Oke, dari posisi Ibu Jane sekarang ini, kira-kira menurut Ibu Jane itu berada di level berapa saat ini? Kalau untuk pekerjaan saya, ya saya juga masih banyak yang kurang, belum sempurna, tapi saya percaya diri bahwa saya sudah cukup mumpuni dan pekerjaan saya pikir saya sudah ada di 90%. Oke, jadi sudah optimal ya Bu? Iya. Oke, dari informasi yang saya peroleh dari Ibu Jane sudah dapat dapat disimpulkan bahwa adanya keinginan, kemauan serta keinginan yang sangat menjadi beban bagi Ibu Jane ketika menerima ini untuk berdampak. Nah, oleh karena itu, dalam upaya bagaimana Ibu Jane dapat berdampak di sekolah Ibu Jane, usaha-usaha apa yang nantinya akan Ibu
Jain lakukan untuk menciptakan sebuah perubahan besar bagi sekolah, sehingga Ibu Jain nyata berbuah atau berdampak bagi sekolah Ibu Jain dalam kapasitas Ibu Jain sebagai guru dan juga dalam tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Jadi mungkin upaya ataupun langkah-langkah yang akan saya lakukan yang pertama yaitu saya akan menjadi contoh ya bagi teman-teman rekan sejawat yang lain, ya, dengan mengatur diri saya dengan baik. Saya bisa menjadi teladan, punya disiplin, bertanggung jawab, mandiri, itu yang harus saya tunjukkan kepada teman-teman agar teman-teman bisa melihat ternyata Jain bisa, berarti kami juga bisa. Kemudian saya juga nantinya bisa membagikan pengetahuan saya, kemampuan yang saya miliki kepada teman-teman yang lain juga, agar supaya mereka mampu juga melaksanakan tugas mereka, bisa berhasil seperti yang sudah juga saya terapkan. Saya harap langkah-langkah tersebut yaitu dengan membagi pengetahuan saya, lewat berbagi praktik baik, lewat memberikan contoh-contoh yang konkret, contoh-contoh nyata, itulah yang bisa memberikan dampak yang baik bagi teman-teman bahkan kepada sekolah saya. Oke, jadi sudah ada kemauan dari diri untuk melakukannya. Jika saya ingin bertanya saat ini untuk langkah taktisnya, kira-kira kapan itu secepatnya bisa direalisasikan oleh Jain? Saya pikir ya minggu depan, karena kami sudah mulai aktif sekolah ya Pak ini, dan minggu depan itu sudah masuk pada pembelajaran normal di sekolah. Jadi mulai dari minggu depan itu saya akan tunjukkan kepada mereka bahwa saya mampu menjalankan tugas saya sebagai guru, datang tepat waktu, bisa menjalankan tugas saya di kelas dengan baik. Kemudian saya juga mampu dalam minggu depan itu bisa membagi ilmu yang saya dapat, karena berhubung saya juga dalam program penggerak, ilmu yang sudah saya dapat selama ini bisa saya juga bagikan ke teman-teman dalam jangka waktu minggu depan. Oke, nah semoga ini dapat dilakukan secepatnya dan dapat diterima dan tentunya menjadi sebuah perubahan yang sangat besar, dan Ibu Jain nantinya bisa menjadi agent of change di sekolah ya. Oke, nah dari apa yang sudah kita perbincangkan saat ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari sesi coaching kali ini, Bu? Ya, jujur saya senang karena melalui percakapan kita di hari ini saya bisa mengeluarkan apa yang menjadi permasalahan saya, dan justru saya juga senang karena melalui percakapan ini pada awalnya hanya ingin mengeluarkan unek-unek, tapi pada intinya saya juga mendapatkan solusi. Saya jadi sadar langkah apa yang harus saya lakukan. Oke, semoga bermanfaat ya Bu. Oke. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya kali ini. Semoga kita terus melakukan hal yang bisa berdampak di sekolah kita masing-masing. Ya, saya ingin berterima kasih kepada Pak Madi karena sudah mendukung. Oke, terima kasih Bu. Selamat pagi. Ya, bagaimana Pak Mylen untuk observasi hari ini? Berjalan dengan baik Bu Tirsa. Ya, bagaimana perasaan Bapak untuk Senang dan bahagia tentunya. Ya, senang sekali ya Pak Mylen. Ya. Saya ada pertanyaan ini untuk Pak Mylen. Dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan, nah apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tersebut terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Oke Bu Tirsa, dari hasil coaching yang baru saja dilakukan, saya sebagai coach menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh coach, sehingga saya membantunya untuk memberikan spirit, memberikan motivasi untuk bagaimana keluar dari permasalahannya, bagaimana untuk membuat rencana tindak lanjut agar senantiasa masalah yang dia hadapi itu dapat dia atasi dengan baik, kemudian memberikan umpan balik tentang bagaimana dia menyusun langkah-langkah konkret untuk senantiasa keluar dari permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu Bu. Ya, bagus sekali ya Pak. Akhirnya coaching boleh menemukan solusi dari masalahnya. Dan itu terlihat jelas, dan menurut saya juga sebagai observer,
proses coaching yang sudah Bapak lakukan bersama dengan coaching itu sudah sangat baik, dan alur tirta pada coaching tersebut sudah sangat nampak dengan jelas, dari mulai mengidentifikasi masalah, pertanyaan-pertanyaan yang boleh diberikan, kehadiran penuh dari Pak Mailen juga, sehingga boleh membantu coaching untuk bisa berpikir dan menemukan masalahnya secara mandiri, dan itu sangat-sangat terlihat jelas. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, kompetensi apa lagi yang mungkin ingin Bapak kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching yang sudah Bapak lakukan barusan? Oke, yang saya rasa yang ingin saya kembangkan sebagai coach adalah kompetensi mendengarkan secara aktif, di mana saya tidak hanya bersifat kaku ya dalam hal ini, tetapi bagaimana juga saya bisa memberikan pandangan-pandangan agar senantiasa coaching dapat merespek itu dan juga dapat mengelaborasikannya melalui tugas-tugasnya, dan itu bisa menjembatani dia untuk mencari solusi yang terbaik dari setiap masalah yang dia hadapi. Dalam hal ini tugas-tugas tambahan yang justru membebani dia, dan tidak hanya untuk coaching kali ini saja, mungkin dalam praktek-praktek coaching selanjutnya ini akan menjadi bahan pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi saya untuk saya kembangkan dan saya bisa implementasikan dalam kegiatan-kegiatan coaching selanjutnya mungkin saya rasa seperti itu. Ya, semoga nanti ya Pak Mailen tetap terus melakukan hal-hal baik yang hari ini sudah bisa didapati, dan boleh memberikan pengaruh-pengaruh baik juga untuk rekan-rekan yang lain. Ya, senang sekali ya Pak Mailen, terima kasih untuk pelaksanaannya di hari ini, coachingnya yang sungguh luar biasa. Terima kasih. Sama-sama Bu Tir.